Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 25 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hobi Mancing Ikan. Hobi mancing ikan. Firman Tuhan terambil dalam Lukas pasal 5 ayat 1-11. Saya bacakan ayat yang kelima sampai dengan keenam. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar bahwa sifat manusia adalah senang berburu dan senang menaklukkan, khususnya di dalam mencari dan menangkap ikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Berbicara tentang menjala ikan, memancing ikan adalah setua sejarah manusia. Karena kita tahu dengan jelas bahwa ikan memiliki kandungan nutrisi, kandungan protein yang sangat baik, bahkan lebih baik daripada binatang darat seperti ayam, kambing, ataupun sapi. Ikan memiliki juga unsur omega, khususnya dalam ikan-ikan tertentu seperti ikan salmon. Jadi, menangkap ikan adalah sebuah kebutuhan untuk mencukupkan kebutuhan konsumsi di zaman terdahulu sampai sekarang. Dan kita melihat Simon beserta tentu dengan orang-orang lain dan saudara-saudaranya dan sahabat-sahabatnya, mereka adalah nelayan yang menangkap di dalam bagian firman Tuhan dikatakan yaitu di Danau Genesaret. Sahabat seperjalanan, itulah sebuah perjuangan hidup, yaitu mencari berbagai macam hal untuk kebutuhan dirinya. Sampai titik ini berjuang mencari kebutuhan adalah sesuatu yang sangat wajar dan adalah bentuk daripada tanggung jawab hidup. Seseorang harus bekerja kalau dia mau makan, bukankah Rasul Paulus mencatat peristiwa tersebut? Tetapi kita melihat di dalam seluruh upaya-upaya yang dikerjakan oleh manusia, bahwa Allah di dalam diri Kristus Yesus yang sudah datang ke dalam dunia, ada pesan-pesan yang jauh lebih penting daripada hidup terus mencari tentang kebutuhan-kebutuhan pribadi. Ada yang lebih penting daripada makanan jasmani dan minuman rohani. Ada yang jauh lebih penting daripada pakaian yang kita kenakan. Ada yang jauh lebih penting daripada alas kaki yang kita kenakan. Sehingga firman Tuhan seringkali dalam pengajaran oleh Tuhan Yesus maupun oleh Rasul Paulus dan catatan-catatan lain dalam Alkitab, Tuhan mengatakan, "Aku akan jadikan engkau sebagai penjala manusia." Bagaimana mungkin ikan disandingkan dengan manusia? Lalu engkau tidak hanya beralaskan kasut, tapi engkau harus beralaskan juga kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Engkau tidak cukup punya pedang untuk menjaga keamanan dirimu, tapi engkau harus punya pedang roh, di mana firman Tuhan itu adalah akan membuat kita hidup di dalam sebuah kebenaran. Dan Tuhan juga mengajarkan kita tidak cukup hanya memakai helm kalau zaman sekarang, tapi ketopang keselamatan. Sehingga ada banyak pengajaran-pengajaran yang Yesus berikan kepada manusia, dalam hal ini kepada Simon, bahwa hidup tidak hanya sekedar mencari kebutuhan. Hidup tidak hanya sekedar mencari nafkah. Hidup tidak hanya berjuang mencari kesehatan jasmani. Hidup tidak hanya sekedar berjuang kita punya pakaian yang cukup, tempat tinggal yang cukup. Hidup tidak hanya cukup hanya mendapatkan keamanan masa depan, tapi Allah memberikan sebuah jaminan yang lebih tinggi. Bagaimana kepalamu itu berketopangkan keselamatan. Bagaimana pikiran setiap sahabat seperjalanan itu berpikir benar. Bagaimana kita tidak hanya makan makanan jasmani, tapi firman Tuhan juga makanan rohani. Bagaimana kita tidak hanya bernafas untuk menghirup oksigen, tapi kita juga berdoa. Dan di dalam firman Tuhan katakan di sini, selain usaha-usaha mencari ikan, firman Tuhan berkata, "Aku akan jadikan engkau sebagai penjala manusia." Dengan dimulai mujizat sepanjang malam, Simon berkata, "Aku sudah menjala dan tidak mendapatkan ikan." Tetapi sewaktu Tuhan memerintahkan, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Bagaimana ikan didapat tidak hanya oleh satu perahu, tetapi oleh dua perahu. Dan perahu yang dua-duanya juga dikatakan hampir tenggelam. Pada bagian ini sahabat seperjalanan, hobi memancing ikan, hobi menangkap ikan, hobi menangkap banyak aspek. Buat ibu-ibu rumah tangga mungkin kalau salah satu hobinya adalah ke mall, bukankah itu juga berburu?
Bagi laki-laki suka mencari otomotif, baik motor maupun mobil, bukankah itu juga berburu? Manusia itu adalah sifatnya itu memburu. Memburu untuk seluruh kebutuhannya. Tetapi Alkitab mengajarkan di dalam diri Kristus Yesus, setelah kita diselamatkan, kita diberkati oleh Tuhan, dianugerahi, dilimpahi berbagai macam kecukupan pada diri kita. Maka ada tugas yang mulia harus kita kerjakan. Kita dipanggil tidak hanya menjala ikan jasmani, tapi menjadi penjala manusia. Apa artinya menjadi penjala manusia? Bagaimana membawa setiap orang itu bisa datang kepada Allah? Bagaimana setiap orang yang belum mengenal Kristus mengalami berbagai macam keindahan di dalam Kristus? Kristus memberikan damai sejahtera, Kristus memberikan penebusan, Kristus memberikan jaminan keselamatan, Kristus menyelesaikan seluruh penghapusan dosa-dosa kita, dan Kristus memberikan jaminan tidak hanya perlindungan di dalam dunia ini, tapi perlindungan setelah engkau mati. Engkau akan mengalami kebangkitan dan akan ditempatkan di tempat yang sangat indah, melebihi indahnya dunia ini. Sehingga dikatakan dalam kitab Wahyu, langit yang lama dan bumi yang lama akan berlalu, tetapi aku akan memberikan langit dan bumi yang baru. Sahabat seperjalanan, apakah kita hobi memancing ikan? Apakah kita hobi berburu banyak aspek untuk kebutuhan-kebutuhan kita? Berburu diskon, berburu pakaian, berburu sepatu, berburu model tas yang terbaru, berburu otomotif, berburu apapun. Di dalam konteks itu adalah sebuah tanggung jawab mengerjakan bagaimana kita mencukupkan diri sendiri, mencukupkan anggota keluarga kita. Maka itu adalah bagian perintah daripada Tuhan. Tapi tatkala seluruh aspek hidup kita semata-mata sampai kita mati hanya berburu dan memancing ikan untuk kepentingan pribadi kita, lalu kita tidak pernah menjadi berkat, kita tidak pernah menyampaikan kebaikan-kebaikan Allah, anugerah-anugerah Allah kepada orang lain yang membutuhkan. Sehingga firman Tuhan berkata kepada Simon, hari ini juga aku akan menjadikan engkau sebagai penjala manusia. Pada titik ini sahabat seperjalanan, mari kita belajar. Apapun hobinya kita, janganlah hobi itu menjadi begitu berlebihan, menguras tenaga, menguras dana, menguras waktu, seluruh konsentrasi hanya berpusat tentang bagaimana mencari, memburu, menangkap hanya untuk diri sendiri. Pernahkah kita berpikir bagaimana kita juga membagikan segala sesuatu yang terbaik? Kalau dikatakan Yesus tinggalkan surga datang ke dalam dunia, sesungguhnya Yesus sedang berburu menangkap kita para pendosa. Bukankah kita dipanggil juga untuk berburu, untuk memancing, untuk menangkap, dalam satu tanda kutip, menyampaikan berita-berita kabar baik kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang membutuhkan pengampunan dosa, kepada mereka yang membutuhkan keselamatan, kepada mereka yang membutuhkan anugerah damai sejahtera yang berasal dari Allah, kepada mereka yang membutuhkan penyertaan kekuatan, penopangan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka setelah mereka menjadi anak-anaknya Tuhan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, apapun hobi kita, apa itu memancing ikan, apa itu berburu aspek-aspek lain, biarlah seluruh kehidupan kita tidak hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi menyampaikan berkat-berkat Allah kepada orang banyak, sehingga mereka malah mengalami anugerah yang sama juga. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.